Hai sahabat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga Anda semuanya sehat-sehat saja ya. Ya, karena memang kesehatan itu sangat penting sehingga kita bisa Mhm. melakukan segala sesuatunya dengan Sukacita. sukacita, ya. Sukacita dan bahagia membuat kita lebih nyaman ya dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa menikmati hidup dengan baik ya. Ya, sahabat semuanya, terima kasih selalu bergabung di Bung Edi Official Channel karena Mhm. pastinya ada banyak informasi penting ya Mhm. yang membantu kita untuk dapat lebih bahagia sebagai pribadi dan keluarga ya. Ya. Mhm. Dan Dan kita di sini akan membahasnya bagaimana kita memiliki rumah idaman. ya, setiap dari kita pasti menginginkan sebuah keluarga, menginginkan sebuah rumah gitu yang pastinya di situ dipenuhi dengan kasih dan hal lain yang penting untuk dapat kita lakukan ya, Ya, karena memang keluarga itu sendiri adalah ya hal atau harta yang paling berharga sebenarnya di dunia ini, benar betul. nggak? Jadi di sini bukan rumah idaman dalam bentuk rumah yang mewah atau bagus gitu ya. Tapi di dalamnya seperti apa? Ya, karena memang kita semuanya pastinya selalu berharap, selalu memimpikan sebuah keluarga yang penuh keharmonisan, Hmm. sebuah keluarga yang penuh dengan kasih, yang akan menolong kita untuk dapat benar-benar menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Bersama pasangan Anda dan juga keluarga Anda, anak-anak Anda. Ya, Bahkan juga mungkin keluarga besar ya. karena ketika kita bisa selalu ya menikmati sebuah keluarga yang bahagia, rumah idaman yang menjadi mimpi kita semuanya, kita akan dapat selalu melewati tahun-tahun kita dengan penuh kebahagiaan dan pastinya mampu untuk meraih semua impian dan harapan dalam kehidupan kita. Ya, Ya, ya. untuk mewujudkan rumah idaman yang masing-masing kita semuanya pastinya harapkan, yang pertama adalah kita harus membangun suatu pondasi dulu yang kuat ya dalam Fondasinya. rumah tangga kita. Pondasinya itu apa sebenarnya? Yang pertama, memegang teguh perjanjian pernikahan Anda antara suami dan istri. Ya, ketika kita sama-sama setia ya untuk memegang teguh perjanjian yang sudah kita buat, kita akan mampu ya kan, namanya rumah pondasinya kuat itu agar dia bisa bertahan dari segala macam tantangan ya, bencana, badai atau apapun itu namanya, bisa terus bertahan, terus kuat ya. Ya. Ya, jadi itu dimulai dari pondasi yang kuat tadi ya. Kemudian setelah pondasinya kuat, nah kita akan mulai nih ya mendirikan bangunannya. Nah, elemen-elemen penting apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah keluarga yang kuat, untuk membangun sebuah rumah idaman? Apa saja itu elemennya? Rasa kasih di antara keduanya yang tak pernah luput atau mungkin yang namanya cinta sejati itu tadi ya. Iya. Jadi ketika kita memiliki cinta sejati gitu ya, itu pastinya akan menjadi bagian ya yang kuat ya dari bangunan yang akan kita bangun tadi. Kemudian elemen apa lagi yang diperlukan selain cinta sejati? Kesabaran dalam membangun rumah tangga. Ya, kesabaran itu sangat-sangat penting ya dalam bangunan yang akan kita buat nih, rumah idaman kita nih. Karena di Ada situ lagi? ada proses ya. Iya, Hmm, pastinya. ya. Ya, nggak bisa langsung jadi. Hmm. Apalagi? Kesetiaan. Ya, kesetiaan itu penting mutlak gitu ya agar kita bisa bersama-sama menjalani kehidupan ini selalu dan selamanya. Iya. Hmm, ya. Apalagi ya, masih ada lagi elemen-elemen penting yang dibutuhkan dalam membangun rumah idaman ini. Bekerja bersama. Ya, pastinya itu perlu selalu dilakukan. Kerja bersama, bukan sendiri-sendiri. Ya, Hmm, ya. ya.
Apalagi ya, masih ada nggak ya elemen-elemen penting lainnya yang diperlukan untuk membangun sebuah rumah idaman kita? Ah, rencana yang dibangun atau dibuat berdasarkan kedua belah pihak, Iya, ya, perlu, untuk masa depannya. pasti perlu itu ya. Goal-goal apa aja, rencana apa aja, gitu ya. Segala sesuatu perlu perencanaan yang tepat, ya, termasuk Hmm, ketika kita membangun sebuah rumah idaman kita. Karena hmm, tanpa perencanaan pastinya semuanya akan amburadul ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan seringkali semuanya terjadi tidak seperti apa yang kita rencanakan. Tapi hmm, minimal kalau sudah ada perencanaan itu nggak akan jauh melesetnya, nggak akan terlalu jauh gitu loh ya. hmm, Seperti itu. iya, Ya. Jadi sahabat semuanya, ternyata banyak sekali elemen yang diperlukan dalam membangun sebuah rumah idaman. Ya. banyak sekali. Nah, dan yang paling penting yang perlu kita ingat ketika kita membangun sebuah rumah idaman, itu yang diperlukan pertama untuk memperkuat rumah kita itu adalah kualitas pribadi dari masing-masing yang tinggal dalam rumah tersebut. Hmm. Kualitas ini tentu saja tidak hanya satu, Ya, satu apa namanya, sesuatu satu macam ya, tapi mungkin ada beberapa macam yang mungkin kita perlu untuk menjadi sebuah pribadi yang punya kualitas. iya. Jadi ketika kita membangun rumah idaman itu sendiri, jadi hitungannya itu bukan dari seberapa mahalnya barang-barang yang kita apa namanya beli ya sebagai bagian dari elemen pembangunan rumah itu sendiri. Terus juga bukan dari seberapa apa bagusnya kualitas bangunannya itu sendiri, tapi yang paling penting yang kita bicarakan di sini bagaimana rumah idaman itu benar-benar kita wujudkan adalah bagaimana elemen dari kualitas pribadi masing-masing itu tercermin memiliki kasih yang sejati itu sendiri ya. Karena ketika kita memiliki kasih yang sejati ya, sebagai interior yang paling penting dari rumah itu sendiri itu lebih penting daripada struktur bangunan dalam kenyataannya gitu ya. Hmm, Jadi walaupun rumahnya dalam tanda kutip ya benar-benar mewah, benar-benar megah gitu ya secara fisik gitu ya. Tapi ketika orang-orang yang menghuni di dalamnya itu tidak atau kurang memiliki kualitas pribadi yang dibutuhkan, yaitu kasih sejati itu tadi, nggak menutup kemungkinan sebagus apapun bangunan rumah tersebut tidak akan menjadi rumah idaman seperti yang diharapkan dan diimpikan oleh setiap penghuni rumah itu sendiri. ya, jadi di dalam saat ini ketika kita berbicara mengenai rumah idaman, itu tidak berlaku untuk rumah besar ya ataupun rumah kecil ya. Di sini tidak melihat seperti itu, tetapi bagaimana di dalam pribadi ataupun individu di dalam rumah tersebut yang menjadi nantinya sumber ataupun uh, yang membentuk sebuah rumah idaman tadi di dalam rumah. Iya, dan sahabat semuanya, penting bagi setiap dari kita untuk mengingat ya bahwa untuk membentuk kualitas atau karakter dari pribadi-pribadi yang menghuni rumah tersebut itu diperlukan kerjasama gitu ya, nggak sendiri-sendiri gitu Betul ya. ya. Jadi kita diperlukan kerjasama untuk apa? Untuk menyatukan kasih sejati yang masing-masing sudah miliki sebenarnya ya. Tapi kita perlu selalu bekerja sama, perlu selalu berusaha agar ini selalu bisa disatukan. Dan dirawat terus Ya, ya, antara anak dan anak, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua. ya. Jadi membangun itu sendiri itu diperlukan tadi bagaimana keteraturan. Ya, rumah yang teratur, rumah yang selalu dipenuhi dengan kasih, ya, rumah yang menolong kita untuk dapat selalu berbagi suka dan duka itu sendiri. Bahkan rumah yang menjadi eh,
bagian yang dapat membangun individu dan karakter pribadi yang lebih baik, lebih Ya, maju lagi. ya. Jadi rumah idaman selain tadi rumah yang teratur, pastinya juga rumah yang selalu penuh dengan ketertiban ya, Tertiban. tertib ya, bersih pastinya, kemudian juga nyaman untuk selalu ditempati ya, Hangat ya. hangat ya, rumah di mana segala keteraturan ada di situ ya. Jadi ketika kita semuanya bisa melakukan tugas dan kewajiban kita dengan baik, itu akan menolong rumah kita benar-benar menjadi rumah yang tertib dan teratur. Dan itu akan menjadi bagian yang penting dari rumah idaman itu sendiri. Ya, dan itu perlu upaya dari kerjasama antara suami dan istri ya. Ya, Karena dari situlah mereka kuncinya, yang siapa yang harus melakukan segala sesuatunya ya suami dan istri itu, bukan mertua, bukan teman, bukan saudara, ya. Tetapi yang dimana orang tua tersebut, suami dan istri ini, yang membentuk bagaimana harapan-harapan itu nanti bisa tercapai. ya. Dan rumah yang kita harapkan, rumah idaman kita, selain dibangun dengan kasih yang sejati, juga hendaknya dibangun dengan elemen kelembutan hati. Ya, jangan ada kekerasan dalam Ya, rumah ya. seperti itu. Karena memang kita perlu untuk menjadi orang-orang gitu ya, sebagai penghuni rumah tersebut dengan keramahan yang ada, lebih ramah, sehingga kita benar-benar bisa lebih nyaman gitu ya dalam senyum, dalam tawa kita gitu ya, benar-benar bahagia gitu ya, seperti itu. Ya. Ya. Kemudian juga tentunya pastinya harus lebih mengasihi dan lebih mengerti. Nah, sifat-sifat seperti ini yang memang perlu dikembangkan sebagai bagian yang paling penting dalam pembangunan rumah idaman kita. Ya, saling mengerti, saling memahami, saling peduli, saling toleransi ya. Itu semuanya berkaitan erat sekali. Ya, ketika itu terjadi, tentu saja hasilnya nanti akan apa yang menjadi Anda harapkan, yaitu rumah idaman. Di dalam rumah suasananya seperti apa? Ya. Suasana idaman. Ya. Ya, dan pastinya kedamaian akan selalu dirasakan di dalam rumah tersebut. Terlepas dari ya, ingat, terlepas dari segala kekurangan yang ada gitu ya. Jadi bukan berarti rumah idaman itu harus yang mewah gitu ya, yang wah, yang bagus, yang mahal dan lain sebagainya. Jadi terlepas dari semua kesulitan, terlepas dari semua penderitaan atau apapun itu namanya yang memang ada ya dalam dunia ini, terlepas dari banyaknya masalah gitu ya. Ketika kita bisa membangun rumah idaman yang didasarkan oleh kasih yang sejati, kelembutan hati, keramahan, saling mengerti, saling peduli, saling toleransi, seperti itu, kita akan bisa melewati setiap ujian kehidupan dengan kebersamaan. Ketika semuanya dilewati secara bersama, tanpa mengeluh, tanpa saling menyalahkan, itu akan membuat rumah kita sangat-sangat nyaman untuk ditinggali. Bahkan suasananya bisa kita artikan gitu seperti suasana surga, karena hanya kebahagiaan yang ada di sana. Ya, sebagaimana surga tentu saja semuanya bahagia di sana ya, penuh kedamaian, ketenangan. Ya, satu sama lain terlihat saling mengasihi, terasa gitu ya, kasih dalam keluarganya itu. Iya. Dan itu memang yang penting ya untuk kita coba bangun gitu ya, elemen-elemen yang penting untuk mewujudkan rumah idaman kita. Ya. Kemudian ketika kita ingat ya, ketika kita membangun rumah ya, membangun rumah dalam arti yang sebenarnya itu biasanya diperlukan pembersihan semak belukar dulu. Kalau tadinya berupa tanah gitu ya, pembersihan semak belukar dulu dan meratakan tanah. Ya, jadi artinya dalam kehidupan kita yang sebenarnya adalah kita perlu membersihkan diri dari hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Ya, seperti itu. Pikiran negatif, ya. Sifat-sifat negatif. Ya, karena hal-hal yang
tidak bagus atau kurang bagus gitu ya, pikiran-pikiran negatif kita, sifat-sifat negatif kita seperti sering menyalahkan, nggak puas diri, egois, kemudian selalu mengungkit-ungkit kesalahan atau apapun itu ya, itu nantinya akan membuat atau mengganggu struktur bangunan itu sendiri gitu ya kan. Nggak enak banget kan dilihat mata gitu ya kalau misalnya rumahnya bagus gitu ya, tapi ada banyak semak belukar di mana-mana, semuanya nggak teratur dan lain sebagainya ya. Makanya perlu sekali ketika kita ingin mewujudkan rumah yang idaman agar stabil segala sesuatunya, perlu perencanaan yang baik. Sahabat semuanya, rumah idaman kita itu nantinya akan membantu kita tadi ya, karena memang menyatukan hati kita, membentuk karakter kita, dan mampu untuk mengubah jiwa kita, mengubah hati kita ke arah yang lebih baik. Ya, dan mengubah suasana dalam rumah ya. Iya. Karena nantinya ketika kita semuanya mengalami perubahan hati ya, perubahan perilaku yang lebih baik, itu nanti akan tercermin dari setiap perkataan kita, tindakan kita, sehingga nantinya rumah idaman kita itu nanti bisa benar-benar sinarnya itu bisa dinikmati bukan hanya oleh kita, tapi semua orang yang ada di sekitar kita ya. Karena kenyamanan, kebahagiaan, dan sukacita yang selalu kita rasakan dalam rumah kita. Dan lebih daripada itu, ketika kita bisa mewujudkan rumah-rumah idaman dalam kehidupan kita, kita akan bisa mengalami yang namanya kelimpahan atau kemakmuran. Ya, siapa sih yang nggak mau berlimpah hidupnya, berkelimpahan? Siapa sih yang nggak mau makmur hidupnya? Seperti itu. Nah, bagaimana kemakmuran dan kelimpahan ini bisa kita rasakan? Itu ketika pribadi-pribadi yang tinggal di dalam rumah itu benar-benar menyatukan ya diri mereka, satu pikiran ya, sehati untuk melakukan segala sesuatunya, dan yang penting untuk menjadi mandiri ya. Jadi di rumah ya, di dalam keluarga itu kita harus mengajarkan masing-masing dari setiap individu dalam rumah tersebut tanggung jawab ya. Tanggung jawab dan juga disiplin, dan belajar bagaimana kita semuanya menjadi lebih mandiri secara jasmani dan rohani. Untuk apa? Karena kemandirian kita akan menolong kita benar-benar untuk mendatangkan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Iya, betul. Iya. Mandirian itu juga nantinya juga kita nggak mungkin untuk merepotkan orang lain ya. Mungkin keluarga besar kita, orang tua kita, atau kakak, atau yang lainnya ya. Iya, karena kemandirian secara jasmani dan rohani yang dimiliki sebagai kualitas dari individu-individu yang ada dalam rumah idaman itu sendiri akan menolong mendatangkan kemakmuran dan kelimpahan yang pastinya sangat-sangat diimpikan oleh setiap orang, ya kan? Seperti itu. Dan ketika kita semuanya sudah berkelimpahan ya dalam kehidupan kita, kita akan bisa memiliki suatu kualitas kehidupan yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan visi dan misi untuk memandang ke depan, di mana kita akan selalu hidup untuk saling mendukung, dipenuhi dengan kesalehan, menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada, dan kita akan mampu melewati setiap masalah apapun dalam kehidupan ini ya. Jadi nggak masalah ketika terjadi sesuatu penyakit, ketika ada kecelakaan, ketika ada ketidakstabilan ekonomi, ketika ada kehancuran karena bencana atau apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak akan mampu untuk meruntuhkan bangunan rumah idaman kita ketika masing-masing individu dalam rumah tersebut adalah sangat-sangat dikuatkan dalam kebersamaan dan kasih yang sejati itu sendiri. Ya, sekalipun rumahnya secara fisik hancur ya, tapi Anda kebersamaan dalam keluarga tetap kuat. Iya, jadi kita semuanya
apapun yang terjadi, terlepas dari banyaknya badai yang akan terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita membangun rumah idaman kita dengan elemen-elemen tadi ya, kasih, kesetiaan, kelemah lembutan, kepedulian, saling mengerti, toleransi, dan lain sebagainya, kita semuanya akan bisa maju bersama dalam kedamaian, dalam pengharapan, dan tentunya berkelimpahan, dan selalu merasakan kemakmuran ya. Kemakmuran itu seringkali bukan hanya dalam bentuk materi saja loh ya. Nah, tapi makmur dan berkelimpahan secara rohani itu akan membuat kita selalu memiliki hati dan keinginan untuk selalu berbagi, agar orang-orang yang ada di sekitar kita juga merasakan sukacita dan kebahagiaan yang kita rasakan. Ya. So, sahabat semuanya, tetap stay tune terus di Bung Edi Official Channel ya. Karena ini ya ada banyak yang sangat bermanfaat untuk membangun keluarga. Ya, jadi berharap kita semuanya pastinya memimpikan rumah idaman kita. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan bisa terus bertahan, kita akan mampu untuk terus menjadi sehati, sepikiran, dan melewati semuanya bersama, dan tentu saja selalu mendapatkan kebahagiaan dan sukacita di sepanjang kehidupan kita ya. Kebahagiaannya sejati ya, dan berkelanjutan selamanya ya. Sahabat semuanya, terima kasih telah stay tune di Bung Edi Official Channel. Jangan pernah beranjak dari channel ini pastinya. Tonton terus ya. Terima kasih, dan semoga ini pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda semuanya, siapapun itu ya. Makasih sahabat.